Halo semuanya, langsung aja. Hari ini kita bakal ngebedah satu hal yang sering banget bikin pusing tujuh keliling. Birokrasi mobilitas internasional. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, baru nanti kita zoom in ke Maroko sebagai studi kasus kita. Jadi kalau Anda pernah ngerasa kewalahan ngurus tumpukan dokumen buat keluar negeri, panduan kita kali ini pas banget buat Anda. Pernah kepikiran nggak sih butuh berapa lapis proses hukum cuma buat ngelewatin batas negara secara legal? Biasanya kan kita cuma mikir, tinggal beli tiket pesawat ya kan? Tapi nyatanya, di balik layar tuh ada ekosistem dokumen yang masif dan lumayan rumit. Dari mulai legalisasi sampai ulusan penerjemah, prosesnya bener-bener jauh di atas sekedar ngisi formulir. Yuk kita urai bareng-bareng. Nah, buat agenda hari ini, kita bakal mulai dari kompleksitas dokumen internasional, terus lanjut bahas ragam layanan penerjemah tersumpah, dan masuk ke ekosistem legalisasi dokumen. Habis itu, kita bakal eksplor kategori visa Maroko, dan kita tutup dengan gimana persiapan yang tepat biar perjalanan Anda lancar. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kompleksitas dokumen internasional. Kita lihat seberapa raksasa sebenarnya skala birokrasi global ini. Kalau kita lihat daftar visa global itu, literally ngebentang dari A sampai Z loh. Dari arsip yang ada, kita ngomongin semua negara dari Abkhazia sampai Switzerland alias Swiss. Dan ingat, tiap negara itu punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Ini tuh bukan satu sistem yang seragam buat semua, tapi lebih kayak labirin birokrasi, di mana tiap perbatasan punya syarat dan dokumen unik yang wajib banget dipenuhi. Lanjut ke bagian kedua, ragam layanan penerjemah tersumpah. Ini langkah krusial buat ngatasi kendala bahasa sebelum dokumen Anda bisa diproses lebih jauh. Gini ya, dokumen asli Anda itu nggak bakal ada artinya kalau pihak kedutaan nggak bisa membacanya secara sah. Makanya butuh banget yang namanya penerjemah tersumpah. Dan bahasanya tuh macam-macam banget, mulai dari bahasa Arab, Belanda, China, Inggris, Italia, Jerman, Mandarin, Prancis, Spanyol, sampai Jepang. Intinya, persiapan keluar negeri itu harus selalu dimulai dengan mastiin dokumen Anda bisa berbicara pakai bahasa hukum negara tujuan. Pastinya lewat penerjemah yang resmi dan diakui ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ekosistem legalisasi dokumen. Gimana sih sebenarnya hierarki validasi dokumen ini bekerja? Alur legalisasi ini tuh benar-benar kaku, alias nggak bisa diloncat-loncat. Kita harus mulai dari legalisir notaris, terus naik ke Kemenkumham, diverifikasi lagi sama Kementerian Luar Negeri, dan gongnya ada di kedutaan negara tujuan. Oh iya, ini ada satu tips praktis biar dokumen Anda cepat tembus kedutaan. Tolong banget pastikan ejaan nama, tempat, dan tanggal lahir di semua dokumen itu identik, persis. Nggak boleh typo satu huruf pun. Beda dikit aja, kedutaan bisa langsung nolak dokumen Anda, padahal udah di tahap paling akhir. Sayang banget kan? Nggak cuma itu, jaringan birokrasi ini juga bisa makin lebar tergantung tujuan Anda. Kadang, kita harus urusan sama Dukcapil, Kadin, kepolisian, atau bahkan Kemenkes. Biar gampang lewatin ini semua, fondasi Anda harus kuat. Dokumen pendukung dasar yang wajib banget disiapin dari awal, itu biasanya kayak KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, SKCK, sampai mutasi rekening bank 3 bulan terakhir. Percaya deh, tanpa dokumen-dokumen basic ini, proses legalisasi nggak bakal bisa jalan sama sekali. Kita sampai di bagian keempat, menjelajahi kategori visa Maroko. Nah, sekarang kita bakal bedah panduan spesifik ini khusus buat Anda warga negara Indonesia. Stamp visa Maroko itu ibarat tiket emas. Ini instrumen hukum utama yang ngasih Anda izin resmi buat masuk ke wilayah mereka. Buat warga Indonesia, langkah-langkah dapatinnya kira-kira gini. Pertama, siapin dokumen dasar dan terjemahin ke penerjemah tersumpah. Kedua, lewatin proses legalisasi berjenjang yang tadi udah kita bahas. Ketiga, isi formulir aplikasi visa yang pas sama tujuan Anda. Dan terakhir, serahin semuanya ke kedutaan Maroko. Kalau urutannya berantakan, udah pasti perjalanan Anda bakal mentok di bandara. Tapi ingat, cara main birokrasinya itu beda-beda, tergantung apa tujuan Anda. Contoh nih, kalau visa kunjungan wisata, fokus utamanya itu kelayakan finansial. Anda harus nunjukin bukti reservasi hotel, tiket pesawat bolak-balik, dan saldo bank yang meyakinkan. Beda banget ceritanya sama visa pelajar, karena fokusnya buat belajar dan nikmatin perpaduan budaya Arab, Berber, dan Prancis di sana, syaratnya juga beda. Anda wajib nyertain letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitas di Maroko, ijazah terakhir yang udah dilegalisir, dan pastinya surat jaminan sponsor. Kategorinya emang lumayan banyak. Ada visa turis, kalau Anda cuma mau liburan, nikmatin pesona Marrakesh, Casablanca, Fez, atau Gurun Sahara. Tapi coba perhatiin kategori Morocco Schengen atau visit visa. Kalau Anda mau jadiin Maroko titik transit atau sekedar kunjungan spesifik, ini butuh persiapan yang matang banget. Pendekatannya tuh bukan lagi sekedar jalan-jalan santai, tapi lebih ke gimana Anda bisa nyediain kelengkapan dokumen yang solid dan nggak bisa dibantah sama pihak kedutaan. Terus, kenapa sih kita rela repot-repot ngurusin ini semua? Nah, ngutip sedikit dari sumber kita.
Maroko, sebuah permata Afrika Utara yang kaya akan sejarah, budaya, dan landscape-nya. Jadi percaya deh, tumpukan dokumen dan drama legalisasi yang bikin capek itu sebenarnya adalah kunci buat ngebuka salah satu pengalaman budaya paling keren dan menakjubkan di dunia. Worth it banget lah pokoknya. Oke, kita masuk ke bagian kelima sekaligus terakhir, persiapan tepat, perjalanan lancar. Kalau ada satu kesimpulan utama yang bisa kita ambil dari semua pembahasan kita, ya ini. Mau Anda apply visa kunjungan, Schengen, atau kerja sekalipun, kunci utamanya selalu sama, yaitu persiapan yang matang. Ingat, birokrasi itu nggak kenal yang namanya toleransi. Kurang satu cap kementerian aja atau ada satu lembar dokumen yang terjemahannya nggak tersumpah, wah itu udah cukup buat ngegagalin semua rencana perjalanan Anda. Jadi persiapan yang matang di sini tuh bukan cuma sekedar saran, tapi udah jadi syarat mutlak. Setelah ngelihat betapa ribetnya ekosistem ini, dari nyari penerjemah tersumpah sampai ngurus legalisasi berlapis-lapis, coba ditanyain ke diri sendiri, kira-kira dokumen Anda udah siap belum buat berbicara di kancah internasional? Paham soal struktur dan hierarki administrasi ini tuh bener-bener jadi pembeda loh, antara cuma sekedar mimpi jalan-jalan ke luar negeri, sama beneran menginjakan kaki di sana. Gimana? Udah siap ngelewatin semua lapisan birokrasi ini buat perjalanan Anda selanjutnya?